Oke, halo semuanya. Kita balik lagi ke kelas AD1. Kita bakal lanjut lagi bahas materi adjusting. Bakal bahas materi adjustment. Patokan kita masih sama kayak kemarin. Kita based on catatan yang ada di sini. Kita masih bakal ngomongin deferral atau accruals. Kita review dikit. Deferral itu ketika dalam satu transaksi cash itu duluan. Jadi entah kita terima cash duluan atau kita bayar cash-nya duluan. Terima cash duluan berarti itu adalah unearned revenue, tapi kalau kita bayar duluan itu adalah prepaid expense. Catatnya ada dua metode, bisa pakai neraca, bisa pakai laba rugi. Buat nama-nama metodenya, nama-nama lainnya udah pernah kita bahas kemarin. Neraca, kalau nggak disebut harta, hutang, atau real. Laba rugi itu kalau nggak disebut laba rugi ada beban, pendapatan, dan juga nominal. Oke, pencatatannya sama kayak di sini. Sedangkan untuk yang accruals, berarti dalam transaksi cash-nya itu belakangan. Berarti kalau ada accrued revenue, kita udah selesaikan jasa atau kita udah jual barang, tapi kasih belum kita terima. Kalau accrued expense, kita sudah menerima manfaat dari sebuah beban, tapi kita belum bayar atau kita belum catat. Oke, lalu ada hitung bunga. Hitung bunga patokannya jika notes atau bank loan itu diterbitkan pada tanggal 1, maka dia dihitung per bulan. Jika tidak pada tanggal 1, maka kita hitungnya per hari. Sekarang kita bakal bahas mulai dari problem 6 terlebih dahulu. Oke, di problem 6 yang diminta basically masih sama, tapi ini kita nggak ada trial balance-nya. Jadi kita um, semua sumber informasi kita langsung ambil dari soalnya. Oke, di sini kita langsung masuk ke nomor 1. Kita perlu notice dulu, tapi dia itu bikinnya semi-annually setiap akhir Juni dan Desember. Semi-annually. Kita bikinnya untuk Juni 2021. Karena semi-annually, berarti di bulan Juni kita akan bikin penyesuaian itu mulai dari bulan Januari 2021 sampai ke bulan Juni 2021. Oke, soalnya kalau yang Desember 2020 udah di-adjust di sana, buat yang Desember 2021 itu belum lewat. Jadi kita fokusnya adalah dari Januari ke Juni 2021. Kita mulai dari mulai nomor 1. Saldo awal ban perlengkapan 4.500. Setelah dilakukan stok opname, sisa perlengkapan 1.000. Nah, di sini kan kita nggak ada trial balance. Jadi kita perlu analisis soalnya satu-satu. Di sini dibilangnya saldo awal beban perlengkapan itu 4.500. Dia catatnya beban perlengkapan. Oke, kita tahu ini adalah deferrals, oke? Karena kita bayar duluan perlengkapannya sebelum kita pakai, dia catatnya sebagai beban. Karena dia catat sebagai beban, berarti kalau misalnya kita um, bikin analisisnya, mereka bakal catat kayak gini. Oke, dia bakal catat kayak gini waktu dia pertama kali beli. Dia akan catat supplies expense, dia akan credit cash. Karena dia catatnya seperti ini, waktu kita adjust, supplies yang di debit kita pindahin ke kredit. Debitnya adalah supplies. Ini metodenya metode beban atau metode laba rugi, kita catat yang tersisa 1.000. Oke, sekarang ke nomor 2. Perusahaan menerima tagihan listrik, air, dan telepon sebesar 2.270 yang akan dibayar setiap tanggal 1 bulan berikutnya. Namun, perusahaan sudah mencatat jurnal pembayaran tagihan tersebut. Oke, jadi ini adalah jurnal koreksi. Kita bikin pakai pendekatan 1, 2, 3. 1, kita catat yang salahnya dulu. Oke, jadi di sini, sebentar ya, biar rapi, saya pindahin dulu. Oke, jadi si perusahaan ini harusnya bayar tagihan listrik itu setiap tanggal 1 bulan berikutnya. Ya kan? Nah, dia itu berarti di sini seharusnya jurnalnya itu
adalah kita bakal catat expense pada payable. Seharusnya kayak gitu kan. Kita terima tagihan bulan ini, kita bayarnya bulan berikutnya. Ya. Terima tagihan listrik 2270, bayar berikutnya. Harusnya jurnalnya itu utilities expense pada utilities payable. Si perusahaan catatnya utilities expense pada cash. Langsung dibayar sama dia. Langsung dia catat pembayaran. Oke, seharusnya dia belum boleh bayar, tapi dia udah catat bayar. Oleh karena itu di sini dia salah bikin jurnalnya. Jurnal salahnya seperti ini. Expense pada cash 2270. Lalu jurnal yang benar kayak gimana? Jurnal seharusnya utilities expense pada utilities payable. Oke, harusnya seperti ini. Gara-gara dia terima tagihan sekarang, belum dibayarkan. Berarti ada expense, kreditnya utilities payable, karena belum dibayar. Angkanya juga sama, 2270. Udah tahu mana yang salah, mana yang benar? Waktu kita bikin koreksinya, ada dua cara. Mau kalian tutup yang salah dulu, kalian bikin jurnal cash pada utilities expense 2270, baru bikin jurnal benar utilities expense pada utilities payable 2270, atau mau langsung cepat, kalian langsung bikin aja. Karena expense sudah kita catat dengan benar di sini, kita udah catat 2270, berarti tinggal kita tukar nih antara cash dengan utilities payable. Cash, utilities payable 2270. Oke, ingat caranya biar kalian bisa lebih ngelogikainnya, catat yang salahnya dulu. Ini yang dicatat oleh perusahaan. Lalu kita bikin proyeksi, harusnya jurnal tuh kayak gini. Utilization pada payable. Setelah itu, dua ini kalian combine ke analisis mana yang udah benar, mana yang masih salah, kalian bikin jurnal koreksinya. Cash Utilities Payable. Oke, semoga jelas. Kalau belum jelas, silakan di rewind videonya, kalian tonton ulang penjelasan dari saya untuk nomor 2. Oke? Sekarang kita ke nomor 3. Perusahaan salah catat bayar hutang yang seharusnya dicatat sebesar 1750, tapi dicatat 1570. Nah, ini jurnal koreksi juga, tapi kita nggak harus bikin um, 1, 2, 3 sebenarnya. Oke, boleh mau kalian bikin 1, 2, dan 3, tapi ini nggak harus. Kenapa? Karena kalau kalian lihat di sini, ini adalah jenis koreksi yang sebenarnya itu cuma ketinggian atau kerendahan. Oke, di sini kita itu salah catat. Harusnya kita catatnya 1750, tapi kita baru catat 1570. Jadi sebenarnya dari sisi jurnal tuh sama-sama udah benar jurnalnya. Yang beda itu, yang salah itu adalah angkanya, kurang. Kita perlu tambahin lagi angkanya. Dari jurnal kita udah nggak usah ubah posisi segala macam. Kalau koreksi nomor 2 kan kita perlu ubah posisinya nih. Cash utilities payable, ya kan? Kalau nomor 3 ini cuma masalah kita catatnya ketinggian atau kerendahan. Kalau catat ketinggian kerendahan, itu berarti dari segi jurnal udah benar. Kita tinggal tambahin atau kurangin aja. Kayak gitu. Dari sisi akun-akun yang dipakai, sorry. Dari akun-akun yang dipakai itu udah benar, tinggal masalah kita catatnya kebesaran atau kekecilan. Perlu kita tambahin atau perlu kita kurangin. Kalau yang nomor 2 ini, dari segi akun-akun yang dipakai buat jurnal tuh salah. Harusnya catatnya payable, dicatatnya cash. Kalau yang nomor 3, ini dia dari segi akun-akunnya udah benar. Dia udah benar catat um, hutang sama cash. Tinggal masalah kita kebesaran atau kekecilan. Harusnya 1750, kita baru catat 1570. Berarti ini kekecilan kita catatnya. Harusnya 1750, kita baru catat 1570. Karena kekecilan, perlu kita tambahin lagi agar dia jadi besar. Bayar hutang. Accounts payable pada cash. Angkanya tinggal kita selisih. Oke, lalu kita ke nomor 4. Menerima pembayaran untuk 5 set jas, di mana pesanan akan diambil 7 Agustus 2021. Hingga akhir Juni, yang baru selesai adalah 2 set.
Di sini kita nggak dikasih tahu perusahaan itu catat pakai metode hutang atau pendapatan, metode neraca atau metode laba rugi. Oleh karena itu kita asumsikan langsung dia pakai metode neraca. Catatnya waktu dibeli adalah cash pada unearned revenue. Waktu kita selesaikan jasanya, berarti unearned revenue kita debit. Unearned, unearned sales revenue harusnya sih. Kita langsung unearned service revenue. Kreditnya adalah pasangannya service revenue. Oke. Satu set jas itu 1.150. Kita catat pakai pendekatan neraca, kita akan catat yang sudah terpakai. Ya, kita akan catat sudah terpakai atau yang sudah diselesaikan. Kalau dalam konteks ini adalah pendapatan. Yang selesai adalah 2 set. 2 kali 1.150. Oke, sekarang ke nomor 5. Akuntan belum mencatat pencatatan penyusutan mesin, kendaraan, dan juga bangunan. Ini gampang, udah pasti depreciation expense atau beban penyusutan pada accumulated depreciation. Kita ada 3 jenis aset, ada mesin, lalu ada kendaraan, dan juga ada bangunan. Vehicle, dan ini adalah building. Kalian boleh catatnya digabung kayak gini, expense 1, accumulated 3, atau mau kalian bikin defer expense pada accumulated mesin, defer expense pada accumulated vehicle, defer expense pada accumulated building, itu bebas, yang penting angkanya nanti benar. Kita dikasih tahu cost-nya, segala macam segini, 50.000. Lalu penyusutan yang terjadi hingga bulan Juni adalah sekian-sekian-sekian. Cost-nya di sini nggak kita pakai, karena kita udah tahu nih penyusutannya itu berapa. Udah dikasih tahu nih angka-angkanya, tinggal kita masukin aja. Penyusutan yang terjadi hingga bulan Juni, mesin 1.500. Kendaraan 2/5 dari cost-nya, berarti kendaraan itu cost-nya 36.000 kali 2/5. Lalu untuk bangunan $3.000 lebih besar daripada kendaraan. Oke, kita dapat angka-angkanya. Depreciation expense-nya tinggal kita akumulasikan, tinggal kita summary. 33.300 untuk depreciation expense per Juni 2021. Nomor 6, perusahaan belum melakukan penyesuaian bunga untuk pinjaman modal 35.000 ke Bank CIMA yang diperoleh sejak 11 April 2021. Suku bunganya 2%, jatuh tempo 1 tahun kemudian. Ingat, kita kalau ngitungin bunga, kita nggak usah konsen ke berapa lama dia jatuh tempo, kita fokus aja ke suku bunganya. Pertama-tama, jurnal udah pasti interest expense, interest payable. Belum ada kata-kata dibayar, kita catatnya payable. 35.000 kita kali 2%. Ingat, 2% ini adalah 1 tahun. Kita mau hitung untuk yang udah lewat aja. Karena si bunga atau si bank loan ini diperoleh sejak 11 April, according pada catatan kita perlu catat dia per hari. Ya, karena dia nggak tanggal 1. Karena catat per hari, berarti kita lihat di bulan April. April itu 1 bulan 30 hari. 30 dikurang 11 itu 19. Berarti di April kita udah jalan 19 hari. Dari 11 April ke 30 April. Lalu Mei ada 31 hari. Juni 30 hari. Dibagi 365. Oke, ini angkanya sebenarnya kalau kalian hitung pakai kalkulator manual, dia itu nggak bulat. Karena dia cuma mintanya
ditanya, dikoreksi, dibuatkan ke satuan terdekat, kita langsung ke 153. Oke, next kita ke nomor 7. Perusahaan melakukan servis rutin terhadap mesin jahit sebesar 6.000. Pembayaran harusnya itu tengah Agustus, akuntan salah catatnya 600. Harusnya 6.000, kita catatnya 600. Berarti waktu kita jurnal salah, kita catatnya itu adalah um, expense pada case 600, harusnya 6.000. Oke, ini adalah service rutin. Kalian bisa catat ke dalam akun yang namanya adalah maintenance expense. Atau kalau mau kalian catat ke miscellaneous expense, itu juga boleh. Oke, kayak gini. Atau ini mau bikin maintenance payable di kredit atau accrued expense, itu juga boleh. Accrued expense adalah beban-beban yang terhutang. Bedanya kalau maintenance payable itu kita menganggap kalau si maintenance ini punya satu akun tersendiri. Kalau accrued expense itu kita catat semua hutang terkait beban-beban yang kecil-kecil kayak utilities, maintenance, miscellaneous, um, dan lain-lainnya yang kira-kira tuh dia nggak terlalu material, nggak terlalu penting, kita gabungin ke satu akun itu nggak masalah sebenarnya. Oke, jadi kalian mau catat akun itu sendiri, mau kalian catat ke accrued itu nggak masalah. Kita harusnya catat 6.000, baru catat 600, kekecilan. Kita perlu tambahin lagi 5.400. Lalu nomor 8. Terdapat kelebihan pencatatan atas pembayaran beban asuransi tahun lalu, senilai 1.500. Periode lalu perusahaan sudah tutup buku. Nah, ini ada sedikit insight sih buat kalian buat nanti materi ke depannya. Ini adalah soal jurnal penutupan. Intinya si perusahaan kan kalau udah satu periode, dia udah bikin adjustment, dia bikin laporan keuangan, terus dia bikin jurnal penutupan namanya. Jurnal penutupan itu kita akan menutup semua akun-akun pendapatan dan akun-akun beban perusahaan. Biar nanti di 1 Januari atau di periode selanjutnya, itu akun pendapatan dan akun beban itu udah nol. Oke, makanya kita kalau bikin laporan laba rugi for the year ended, karena angka-angka pendapatan dan beban itu cuma untuk tahun itu aja. Nanti tahun berikutnya dia udah nol lagi, kita bakal mulai dari awal lagi. Oke, jadi beban itu kita tutup, pendapatan juga kita tutup. Buat tutupnya gimana itu lebih jelasnya nanti waktu kita bahas materi ke depan. Pokoknya, kalau beban koreksi, kalau koreksi beban periode lalu, atau pendapatan periode lalu, kita akumulasikan ke laba ditahan atau ke retained earnings. Tunggu. Oke. Kita akumulasikan ke dalam periode selanjutnya. Kita akan akumulasikan kepada retained earnings. Maksudnya gimana? Kita lihat nomor 8 nih. Tahun lalu, beban asuransi dicatat kelebihan pembayarannya. Pembayaran asuransi dicatat terlalu besar 1.500. Nanti kalau kita koreksi kan harusnya kita tinggal balik kan. Tinggal cash pada insurance expense. Oke. Kenapa cash? Karena di sini kata-katanya dia bayar. Lagi ada ngomong dia utang, dia ngomongnya bayar, berarti langsung cash aja. Nah, jurnal kan umumnya seperti ini. Tapi karena ini adalah periode lalu, adalah koreksi untuk periode yang kemarin, kita nggak bisa lagi catat ini insurance expense. Karena insurance expense tahun lalu udah kita tutup ke return earnings. Maka kita catat langsung adalah retained earnings. Oke, jadi kalau ada koreksi atas beban, pendapatan, atau dividen bulan lalu, masukin ke RE aja langsung. Nomor 9, perusahaan bayar iklan 36 kali sejak 1 Januari 2021, $7.200 setiap
tanggal 10/18/25 akan ditayangkan. Dia nggak ada bilang dia catat pakai metode apa, berarti pakai metode neraca. Sorry, advertising expense, prepaid advertising. Oke, saya udah nggak ngajarin kalian untuk cara analisis ini deferral atau accrual ya. Itu harusnya kalian udah lebih lancar. Ingat aja, pokoknya kalian logikain aja dari kata-kata dia transaksinya. Kalau kita mau bayar iklan untuk 36 kali, kita beli perlengkapan, kita bayar asuransi 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, itu udah pasti deferral. Oke, udah pasti deferral buat prepaid. Tapi kalau misalnya kata-katanya beban gaji bulan ini sekian, belum dibayarkan. Beban asuransi, beban utilitas sekian, akan dibayarkan bulan depan. Itu udah pasti accrued. Oke, jadi ingat ya konteksnya, deferral itu cash duluan, accrued itu cash belakangan. Di sini, kita udah tahu dia adalah cash duluan. 7.200 untuk 36 kali. Deferral kita akan catat yang terpakai. Kita ada 6 bulan, Januari ke Juni. 1 bulan 3 kali. 6 kali 3. 3.600. Oke. Harus bisa ini ya, harus bisa analisis mana yang deferral, mana yang accrual. Kalau misalnya masih bingung, boleh di rewind videonya. Boleh cek catatan juga, yang udah saya share juga di minggu kemarin. Itu kan ada sedikit tambahan-tambahan. Nah, itu kalian cek-cekin satu-satu juga. Kalau masih belum paham, boleh tanya saya. Oke, kita ke nomor 10. Salah satu customer menerbitkan piutang wesel. Udah ngomongin piutang wesel, udah pasti ngomongin interest revenue yang belum dibayarkan. Interest revenue. Piutang wesel diterbitkan 1 Januari 2021 sebesar $3.000. Bunganya 1% untuk 1 tahun kan, jatuh tempo 31 Desember 2021. Perusahaan belum menyesuaikan sama sekali bunga ini. Ingat, kita ada di bulan Juni sekarang, berarti kita cukup adjust dari Januari ke Juni aja. Si bunga di sini sejak 1 Januari. Kalau bunga sejak 1 Januari, kita hitungnya per bulan. 6/12 langsung. Interest revenue-nya $15. Lalu yang nomor 11, pembayaran gaji Juni 2021 harusnya 25.000, kita catat sebagai beban rupa-rupa. Mau bikin 1, 2, 3, silakan. Saya coba bikinin. Satu, yang salahnya. Dia salah catat, harusnya salaries and wages expense, dia catatnya adalah miscellaneous expense. Oke, saya agak lupa. Ngejai gimana, tapi kayak gini lah ya. Miscellaneous expense, dia kreditnya adalah accrued expense. Enggak, ada artinya salaries and wages payable. Oke, kita asumsikan aja dia catatnya untuk hutang udah benar payable, tapi beban lain-lain. Dicatat sebesar 25.000. 25.000. Harusnya adalah salaries and wages expense, salaries and wages payable. Angkanya udah benar. Yang salah adalah si akunnya. Jadi kalau kita mau bikin koreksi, tinggal kita balik. Miscellaneous kita tutup, di kredit. Yang benar si expense salaries kita masukin. Angkanya 25.000. Last untuk problem nomor 6, nomor 12. Perusahaan menyewa sebuah bangunan sebagai gudang penyimpanan barang tak terpakai sejak 25 Maret 2021 sebesar 2.400. Dicatat sebagai beban.
Berarti waktu kemarin dia catat itu dia catatnya rent expense pada cash. Bikin adjustment prepaid rent pada rent expense. Metode beban, metode laba rugi. Kita akan catat yang tersisa. 2.400 untuk 1 tahun atau untuk 12 bulan. Kita kalikan yang tersisa. Oke, ingat kalau kita ngitung yang per hari itu hanya untuk ngitung bunga. Sisanya, kalau kita mau ngitungin lamanya ini terpakai segala macam, itu ngitungnya per bulannya langsung. Dipakai sejak 25 Maret. 25 Maret itu kita ada patokan buat ngitungnya. Oke, kita ada patokan buat ngitung bulannya itu perlu kita hitung atau enggak. Kalau dia itu tanggal 1 sampai tanggal 15, 1 sampai 15, kita akan catat dia 1 bulan. Tapi kalau misalnya kita dibayarkan itu tanggal 16 sampai ke 30 atau 31, kita akan hinggap dia 0 bulan, kita akan langsung skip dia, kita akan langsung lanjut ke bulan selanjutnya. Contoh, misalnya kita bayar kita bayar asuransi sejak 10 Oktober 2021. 10 Oktober itu masih kurang dari tanggal 15. Berarti Oktobernya kita hitung. Oktober, November, Desember, 3 bulan. Tapi kalau kita bayarnya itu di 28 Oktober, karena 28 itu udah lewat dari tanggal 16, kita catatnya 0 bulan. Jadi Oktober nggak kita hitung. Kita mulai hitung dia dipakai itu dari November dan juga Desember. Oke, di soal ini, kita pakai dari Maret. 25 Maret tepatnya. Karena Maret 25 itu udah lebih dari tanggal 15, Maretnya kita skip. Kita langsung ke April, Mei, Juni, 3 bulan. Kita mau catat yang tersisa. 12 dikurang 3 dapat 9 dikali tarifnya dapat 1.800 untuk prepaid-nya. Oke, jadi ingat ya, ini patokannya kalian catat. Kalau kurang dari tanggal 15 itu 1 bulan, kalau lebih dari tanggal 15 kita nggak hitung lagi. Oke, sekarang kita bakal lanjut ke problem 8. Oke, sekarang kita bakal lanjut ke problem 8. Di problem 8 itu perbedaannya adalah dia ada unadjusted trial balance. Oke, tapi untuk transaksi semua masih sama, beda dia cuma lebih dikit aja, dan dia ada unadjusted trial balance. Yang bakal keluar di ujian kayak gimana, yang ada unadjusted trial balance-nya. Jadi kalian coba perhatikan lebih detail di sini ya. Kita mulai di nomor 1, perusahaan punya mesin sejak 1 Januari 2019. Umur manfaat 4 tahun tanpa nilai sisa ditetapkan sebesar 5% setiap tahunnya untuk si rate penyusutan. Jurnal depresiasi, udah pasti depreciation expense pada accumulated depreciation mesin. Oke, jurnal udah nggak ada trouble lah ya. Nah, depresiasi udah pasti kayak gini. Sekarang tinggal angka depresiasinya. Kita dikasih tahu umur manfaat, kita dikasih tahu juga penyusutan mesin. Karena kita udah tahu mesin disusutkan 5% setiap tahunnya, kita patokan sama ini aja nih, sama 5%. Oke, kita tinggal lihat. Sebelumnya kita lihat dulu, sorry. Kita bikin laporan keuangan annually setiap tanggal 31 Desember. Berarti ini full 1 tahun, beda kayak problem 6, dia itu setengah tahun. Mesin 39.550 dikali 5%. Oke, kita punya mesin ini sejak 1 Januari 2019. Kita sekarang 31 Desember 2020, berarti untuk tahun 2020 kita full pakai dari Januari sampai dengan Desember. Jadi kita nggak perlu kali dengan rate apa-apa lagi. Nomor 2. Pada akhir periode, nilai perlengkapan tersisa 2250.
Kita langsung lihat end adjusted trial balance-nya, kita akan refer kemana. Pastinya kita akan refer kalau nggak supplies ya supplies expense. Di soal ini, adanya supplies expense. Oke, karena adanya supplies expense, lalu dibilang yang tersisa 2250, kita tahu dari kata-kata supplies expense dia pakai metode laba rugi. Waktu kita putar, waktu kita bikin adjustment, kita akan catatnya debit supplies, kreditnya si supplies expense. Angkanya, kalau kita lihat di catatan bilang kita akan catat yang tersisa. Oke, karena kita pakai metode beban, metode laba rugi. Sisanya 2.250.000. Nomor 3, terdapat kesalahan pencatatan pelunasan piutang 3575 sebagai pelunasan hutang. Oke, kita coba bikin 1, 2, dan 3. Satunya gini. Kita catat yang salah dulu. Jurnal salahnya, kita harusnya terima piutang, dicatat lunasin utang. Accounts payable pada cash. Jurnal benarnya harusnya cash, accounts receivable. Oke, angkanya sama-sama. Oh enggak, angkanya itu pelunasan utang 575. Kita catatnya kayak gini. Harusnya adalah cash pada AR 3575. Oke, berarti untuk jurnal koreksinya, kita langsung aja di sini. Ini ya, kita kecilin dulu. Oke. Oke. Harusnya cash pada AR. Kita catatnya AP pada cash. Berarti buat kita koreksi, accounts payable-nya perlu kita balikin lagi. Cash kita perlu kita tambahin. Accounts receivable perlu kita kreditin. Jadi pertama debit cash. Kita harusnya plus 3575, tapi kita kurangin 575. Berarti buat kita balikin ke normal, kita totalin semua case-nya. Kedua, kita debit accounts payable. Si 575. Yang terakhir, kredit si AR-nya 3575. Nomor 4, perusahaan melakukan promosi agar memperoleh peningkatan. Promosi berarti iklan. Iklannya itu sejak 1 Desember 2020 untuk 20 kali. Iklan di sini catatnya sebagai prepaid advertising. 8 juta. Waktu kita adjust, kebalikannya. Expense pada prepaid 8 juta untuk 20 kali, kita mau catat yang terpakai. Kita baru bayar 1 Desember 2020. Sekarang kita 31 Desember 2020. Berarti baru kepake itulah 1 bulan. 1 bulan 2 kali. 1 dikali 2. Nomor 5. Perusahaan punya 4 orang karyawan, 2 orang supervisor, segala macam. Ngomongin gaji, udah pasti accrued salaries and wages expense pada salaries and wages payable. Hingga akhir Desember, ada 2 orang karyawan dan 1 orang supervisor yang belum dibayarkan. Kita catat yang orang-orang yang belum dibayarkan ini aja. Karena untuk sisanya itu udah dibayarkan, pasti udah dicatat juga. Gitu. Kita catat yang belum dibayarkan aja. 2 orang karyawan, gajinya 4,5 juta. Dan supervisor 4 juta.
Lanjut nomor 6. Goni, bayar sewa 1 semester, pembayaran dan perhitungan dilakukan sejak 5 Oktober 2020. Bayar sewa. Prepaid rent 9,9. Yang perlu kita catat berarti tinggal kebalikannya juga. Lalu untuk angkanya berarti 9.900.000. Ini pakai metode harta, pakai metode neraca. Untuk 1 semester berarti bagi 6 dikali yang udah terpakai dari Oktober. 5 Oktober. 5 Oktober itu belum lewat dari tanggal 15, berarti Oktober dihitung Oktober, November, dan juga Desember, 3 bulan. Nomor 7. Akuntan melakukan kesalahan dalam pencatatan pelunasan utang usaha, di mana over value 300.000. Over value berarti kita catat terlalu besar, over. Berarti untuk dinormalin kita perlu kecilin lagi. Berarti kan jurnal lunasin utang usaha itu kan accounts payable pada cash. Kita catat kebesaran. Mau kita kecilin, jurnal kita balik. Kita balikin lagi angka kita, cash pada accounts payable. Angkanya langsung masukin 300.000. Lanjutnya, nomor 8. Bayar asuransi untuk mesin sejak 1 April untuk 1 tahun ke depan atau untuk 2 semester ke depan. Asuransi mesin adalah prepaid, adalah insurance expense di sini. 6,5 juta. Jurnal adjustment-nya tinggal kita balik. Prepaid insurance pada insurance expense. Angkanya kita catat yang tersisa. 6,5 juta untuk 12 bulan. Kita udah pakai dari 1 April. April ke Desember, itu kita hitung aja, itu ada 9 bulan. Berarti sisanya adalah 3. Januari, Februari, Maret di 2021. Nomor 9. Terima tagihan listrik air telepon. Gampang. Expense pada payable. Angka masukin 1 juta. Yang terakhir, saldo pendapatan diterima di muka diterima dari salah satu pelanggan pada 25 Desember 2020. Hingga akhir tahun, belum menyelesaikan pesanan sebesar 750 atau sisa 750. Oke, kalau belum selesai kan berarti sisa. Kita catatnya unearned service revenue. Berarti pakai metode neraca atau metode hutang. Jurnal kayak gini. Metode hutang atau metode neraca, kita bakal catat yang udah terpakai atau yang udah diselesaikan maksudnya. Oke, 6 juta. Ini nilai totalnya. Belum kelar, 750.000. 6 juta kurang 750 dapat yang udah selesai atau udah kelar. 5250. Oke, selesai untuk problem 6, problem 8, materi adjustment udah selesai. Semoga yang jelasin ini jelas buat kalian, bisa kalian mengerti. Kalau nggak ngerti lagi, keunggulan kita pakai video, kalian bisa rewind videonya, bisa kalian tonton ulang. Masih nggak ngerti juga, boleh tanya saya, boleh kalian chat di WA atau di Line. Jangan di Teams saya agak jarang buka, agak jarang cek juga. Kalau saya balasnya agak lama, itu ditungguin aja, tapi saya usahakan saya pasti balas. Oke? Thank you buat yang udah nonton videonya. Semoga jelas, kita bakal ketemu lagi Jumat depan. Materinya itu materi baru. Oke? Thank you semuanya. Jangan lupa kita ada post test jam selesai video sih paling jam 6 atau jam 6.15 saya bakal post testnya. Oke? Thank you semua.